Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Ajwita Maharani Ainuningrat dengan NPM 022722111200. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Hairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi. Nah, sebelumnya di sini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito, SE, MSc, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi teori. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih signal teori itu. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengantar teori sinyal. Teori sinyal adalah alat analisis yang sangat berguna dalam memahami interaksi di pasar dengan asimetri informasi. Dalam konteks ini, pihak yang memiliki informasi atau insider berusaha untuk mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pihak lain atau outsider melalui sinyal yang dapat dipercaya. Nah, mengapa sih teori ini penting? Yang pertama yakni mengurangi ketidakpastian. Dengan adanya sinyal, pihak yang kurang informasi dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pasar. Sinyal membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Berikutnya ada sejarah teori sinyal. Michael Spence mengembangkan teori ini dalam konteks pasar tenaga kerja, tetapi ide-ide awalnya tentang komunikasi dan sinyal dapat ditelusuri kembali ke karya-karya sebelumnya dalam ekonomi dan permainan. Spencer's Job Market Signaling, di mana artikel Job Market Signaling pada tahun 1973 oleh Michael Spence menjelaskan bahwa pelamar kerja menggunakan pendidikan sebagai sinyal untuk menunjukkan kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja. Pendapat utama Spence adalah bahwa pendidikan merupakan sumber daya yang relatif murah, namun masih efektif dalam menunjukkan kinerja masa lalu dan potensi masa depan. Berikutnya ada kontribusi lain menurut Ross tahun 1977, yakni mengembangkan teori sinyal dalam konteks perusahaan dan investasi, menekankan pentingnya pengumuman laba sebagai sinyal. Stephen A. Ross menemukan bahwa perusahaan yang memiliki proyek dengan return yang tinggi akan menginvestasikan lebih banyak uang dalam proyek-proyek tersebut jika mereka yakin bahwa investor akan memahami signifikansinya. Berikutnya, menurut Jogianto pada tahun 2013 menetapkan teori ini untuk menjelaskan perilaku investor di pasar modal Indonesia. Jogianto menunjukkan bahwa penggunaan anggaran operasional sebagai sinyal kinerja perusahaan sangat umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berikutnya ada mekanisme sinyal, di mana cara kerja sinyal yang pertama insider dengan outsider. Insider memiliki akses langsung ke informasi internal yang tidak tersedia bagi outsider. Nah, untuk mengurangi ketidaksetujuan, insider menggunakan sinyal untuk menginformasikan status internasional mereka kepada outsider. Yang kedua ada biaya sinyal. Proses pembuatan sinyal membutuhkan biaya seperti biaya pendidikan, biaya promosi, dan lain sebagainya. Biaya ini bertindak sebagai filter sehingga hanya mereka yang benar-benar memiliki kualitas memiliki kualitas tinggi yang sanggup untuk menghasilkan sinyal tersebut. Yang ketiga ada interpretasi sinyal. Interpretasi yang tepat akan memungkinkan outsider untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Berikutnya ada contoh biaya sinyal. Yang pertama ada pendidikan. Pelajar yang menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk belajar di perguruan tinggi ternama seperti Harvard University atau Stanford University menunjukkan kemampuan akademis mereka kepada potential employer. Yang kedua ada kursus profesional. Pelamar yang mengikuti kursus profesional seperti Certificate Financial Analyst atau CFA menunjukkan dedikasi mereka terhadap karir finance. Yang berikutnya ada iklan promosional. Brand yang mengeluarkan iklan televisi yang mahal menunjukkan keseriusan mereka terhadap brand awareness dan loyalitas customer. Studi kasus yang pertama ada case study Apple Inc.
Apple dikenal menggunakan strategi signaling melalui peluncuran produk baru dan kampanye marketing yang menekankan inovasi dan kualitas, di mana dengan harga premium, produk-produk Apple seperti iPhone dan MacBook memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif lain di pasaran. Hal ini berfungsi sebagai sinyal bahwa produk-produk tersebut memiliki desain yang elegan, performa tinggi, dan layanan purna jual yang prima. Berikutnya ada iklan teknologi canggih. Kampanye TV Apple Watch dan iPods menampilkan fitur-fitur canggih yang belum pernah ada sebelumnya. Ini berfungsi sebagai sinyal bahwa perusahaan tersebut terus-menerus berinvestasi dalam R&D untuk meningkatkan teknologinya. Nah, berikutnya ada case study Tesla. Tesla menggunakan pengumuman tentang pencapaian produksi dan pengembangan teknologi baru sebagai sinyal kepada investor bahwa mereka berada di garis depan revolusi mobil listrik global. Laba operasional tinggi. Pengumuman laba operasional yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mulai menghasilkan untung setelah periode persiapan awal yang panjang. Investasi massal di FSD atau Full Self Driving. Pengumumannya terkait investasi massal di Full Self Driving System menunjukkan komitmen Tesla untuk menjadi leader di industri kendaraan otomatis. Implikasi teori sinyal. Teori sinyal memiliki dampak implikasi praktis. Yang pertama, strategi bisnis, di mana perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana mereka mengkomunikasikan informasi kepada stakeholder untuk membangun trust and loyalty. Yang kedua, ada transparansi korporasi. Perusahaan yang transparan dalam laporan keuangannya menunjukkan integritas bisnis mereka kepada publik. Yang ketiga, komunikasi internal. Komunikasi internal yang efektif antara departemen division juga penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan sinergi tim. Berikutnya ada pengambilan keputusan investasi. Investor perlu memahami jenis-jenis sinyal yang dikirimkan oleh perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Berikut ada analisa fundamental. Melihat rasio-rasio fundamental seperti PER, ROE, Debt to Equity Ratio untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki potensi tumbuh yang kuat. Berikutnya ada analisa sentimen, mengikuti opini analis dan sentimen pasar untuk memahami tren jangka panjang dan pendek. Berikutnya regulasi pasar. Pihak regulator perlu mempertimbangkan asimetri informasi saat merumuskan kebijakan untuk memastikan pasar tetap adil dan juga efisien. Berikutnya disclosure requirement. Regulator dapat mensyaratkan disclosure yang lebih detail tentang kondisi keuangan perusahaan guna menghilangkan ketidakpastian di kalangan investor. Penegakan hukum. Tegasnya, penegakan hukum atas manipulasi pasar dan penipuan investor membantu meningkatkan keyakinan investor terhadap sistem keuangan. Berikutnya ada masa depan teori sinyal. Dengan perkembangan teknologi seperti Big Data Analytic dan Artificial Intelligence atau AI, Big Data Analytic, sistem analisis besar skala dapat membantu investor mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang perusahaan melalui dataset yang luas. Machine Learning Models. Model Machine Learning dapat diprediktif behavior market based on historical patterns from various signal which helps investor make more informed decisions. Dengan demikian, teori signaling ini terus berevolusi sesuai dengan dinamika dunia bisnis modern ini. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa teori sinyal memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi dalam situasi asimetri informasi. Efektivitas sinyal bergantung pada kejelasan, kredibilitas, dan kesulitan untuk dipalsukan. Sehingga penerima sinyal dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Strawberries and cigarettes always taste like you.